Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta sertifikasi pembimbingan haji dan umroh profesional angkatan keempat tahun 2020 dan yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Lukman Hakim Saifuddin yang berkenan untuk memberikan waktunya, memberikan materi yang sangat inovatif menurut saya Pak, mengenai Formula 553 dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan coba untuk menyajikan sebuah video yang berkaitan dengan formula, dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Silakan untuk panitia disiapkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah sufi mengenai Abdullah bin Mubarak, seorang sufi besar yang selesai melaksanakan haji bergabung dengan malaikat tetapi itu menandai bahwa tak satu dengan haji pun yang diterima amalannya kecuali amalan haji wafat seorang bukan satu yang justru tidak jadi berhaji. Abdullah bin Mubarak lalu mencari wafat dan menemuinya. Dia lalu meminta penjelasan dari wafat apa yang terjadi pada dirinya. Wafat lalu menjelaskan bahwa sebagai tukang sepatu dirinya harus bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk berhaji. Dan ketika uang telah terkumpul, tiba-tiba dia didatangi anaknya yang menangis mengadu karena tidak diberikan makan oleh seorang ibu. Usahlah wafat. Dia adalah rumah ibu itu dan ternyata amat kecil dan sederhana. Dia meminta penjelasan kepada ibu tua yang tak lagi bersama ibu. Inilah menjelaskan bahwa sudah berhari-hari diingatkan anak-anaknya kepada anak-anak. Hari-hari yang Oke, mohon maaf karena ada sedikit masalah teknis. Tadi ada beberapa peserta yang mengalami masalah dengan suara. Kita akan coba untuk mengulang kembali video tersebut tadi. Pak Lukman, mohon maaf ya Pak Lukman, kita akan coba untuk mengulang lagi untuk masalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah sufi mengenai Abdullah bin Mubarak, seorang sufi besar yang seusai melaksanakan haji bertemu dengan malaikat dalam mimpi. Malaikat itu mengabari bahwa tak satu jemaah haji pun yang diterima amalannya kecuali amalan haji muwafaq, seorang tukang sepatu yang justru tidak jadi pergi berhaji. Abdullah bin Mubarak lalu mencari muwafaq dan menemuinya. Ia lalu meminta penjelasan dari muwafaq apa yang terjadi pada dirinya. Muwafaq lalu menjelaskan bahwa sebagai tukang sepatu, dirinya harus bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk berhaji. Dan ketika uang telah terkumpul, tiba-tiba ia didatangi anaknya yang menangis mengadu karena tidak diberikan makan oleh seorang ibu. Gusarlah muwafaq
Didatangilah rumah ibu itu yang ternyata amat kecil dan sederhana. Ia meminta penjelasan kepada ibu tua yang tak lagi bersuami. Ibu itu lalu menjelaskan bahwa sudah berhari-hari dirinya dan anak-anaknya kekurangan makan. Dan pagi tadi ia menjumpai bangkai seekor keledai di tepi jalan. Ia lalu memasak daging bangkai itu untuk anak-anaknya. Ibu itu mengatakan, bagi kami yang serba kekurangan, memakan daging bangkai karena darurat, insya Allah akan dimaafkan Allah. Tapi hal itu haram bagi anak tuan yang tidak kekurangan. Itulah mengapa kami melarang anak tuan untuk ikut makan. Seketika leburlah amarah Muwafaq, berganti takjub dan terharu. Ia lalu menyerahkan seluruh uang yang dikumpulkannya kepada ibu itu. Muwafaq telah berhaji meski ia tak pernah pergi ke tanah suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit tambahan materi mengenai penjelasan mengenai apa sih sebenarnya Formula 553. Penjelasan sedikit sebelum kita masuk mengenai hal yang sifatnya mendetail yang akan disampaikan oleh Bapak Lukman. Saya akan coba untuk menyampaikan sedikit mengenai apa sih sebenarnya Formula 553 itu. Dari seluruh yang saya dapatkan bahwa Formula 553 ini sebenarnya berisi sebuah tradisi haji dalam melayani jemaah haji, khususnya jelang puncak haji, yaitu ketika prawukuf, wukuf, dan pasca wukuf. Namun untuk detailnya akan lebih baik disampaikan oleh Bapak Haji Lukman Hakim Saifuddin MSI yang sebagai narasumber kali ini. Dan dari panitia nanti kami mohon Pak Lukman untuk bisa menyiapkan 2 buah pertanyaan yang pada dasarnya berfungsi untuk mengetahui sejauh mana peserta dari sertifikasi pembimbingan haji dan umroh ini memahami mengenai materi yang disampaikan oleh Bapak Lukman. Nanti di akhir Pak mungkin. Dan nanti kita juga ada sesi tanya jawab Pak sekitar 30 menit untuk bagi peserta yang mau menanyakan materi dari Bapak tersebut. Waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Pak Lukman Hakim Saifuddin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati, Saudara Muammar Aditya selaku moderator, yang saya hormati seluruh peserta program sertifikasi pembimbing haji dan umroh, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan tentu saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai program yang sangat strategis ini, yang sangat baik ini, hasil kerjasama antara Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama serta JATI, ya, ini jaringan alumni Timur Tengah Indonesia wilayah DKI Jakarta. Jadi sekali lagi saya sangat mengapresiasi, menghargai inisiasi yang dilakukan oleh 3 institusi, 3 lembaga ini yang berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelenggarakan program yang sangat baik ini. Ya, kepada saya dimintakan untuk menyampaikan materi dengan tema Formula 553 dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sengaja tadi saya meminta panitia untuk menayangkan video pendek tadi itu. Jadi itu sebenarnya video kumpulan video saya tahun lalu di bulan Ramadan yang mungkin ada relevansinya
ada kaitannya dengan tema kita karena kita bicara tentang haji. Jadi poin dari video itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa terkadang atau seringkali orang berhaji itu dalam makna yang substantifnya, karena ini cerita sufi ya, sufi itu, tasawuf itu banyak bicara tentang hakikat, inti dari peribadatan begitu. Jadi dalam kisah sufi tadi itu dikisahkan bahwa orang ternyata bisa berhaji meskipun dia ke tanah suci gitu. Jadi poinnya adalah niat. Jadi motivasi itu menjadi sesuatu yang penting. Niat tidak hanya dalam konteks syariat semata, yang harus dilafalkan, yang juga harus ditanamkan dalam hati, dan seterusnya. Ketika kita ingin mengawali sebuah ibadah mahdoh dalam ajaran Islam, tapi yang tidak kalah pentingnya, motivasi niat itu adalah apa sebenarnya tujuan dari kita melakukan ibadah itu. Nah, dalam konteks sebagai pembimbing haji, karena ini sebagian besar partisipan dari webinar ini adalah para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, para pembimbing haji, tentu syarat. Pertama kali saya ingin mengawali paparan ini dengan menyampaikan apa sih sesungguhnya syarat bagi pembimbing haji itu. Tentu kita bisa menginventarisasi, bisa mendaftar, melakukan listing apa saja syarat-syaratnya. Tapi saya ingin menekankan 4 hal yang menurut hemat saya sesuatu yang mendasar bagi seorang pembimbing haji dan umroh. Pertama adalah niat tadi itu. Niat bahwa menjadi pembimbing itu hakikatnya adalah ingin memberikan perkhidmatan. Jadi berkhidmah. Hikmah itu apa ya? Ya gampangannya melayani lah. Ingin melayani jamaah. Jadi ada kesadaran untuk menundukkan ego kita masing-masing. Ilustrasi cerita sufi tadi yang digambarkan oleh seorang muwafaq itu dia mampu mengenyampingkan egonya, padahal dia ingin sekali berhaji, bahkan dia menabung uangnya karena sebagai orang yang tidak berada itu penjual sepatu, dia harus bertahun-tahun menabung untuk bisa berhaji. Tapi lalu kemudian ketika ada orang yang lebih membutuhkan uangnya, dengan seikhlas, dengan sepenuh ikhlas, dia menyerahkan uang itu yang tadinya untuk berhaji, diberikan kepada seorang janda tua yang kekurangan makanan, begitu. Jadi poinnya adalah nawaitu. Di sini pembimbing haji itu pertama syaratnya dia punya niat untuk melayani jamaah. Poinnya adalah dia mampu mengenyampingkan ego, kepentingan dirinya sendiri untuk melayani orang lain, khususnya melayani jamaah. Ini pertama menurut hemat saya yang mendasar. Yang kedua, seorang pembimbing haji itu harus memiliki pengetahuan yang cukup apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh jemaah haji dan jemaah umroh. Dan untuk mengetahui masalahnya, tentu dia harus bisa menjiwai, tidak hanya sekedar mengalami, tapi juga menjiwai, memahami betul rangkaian prosesi peribadatan baik haji maupun umroh itu, sehingga lalu kemudian dia tahu apa sebenarnya masalah-masalah yang umumnya dialami oleh para jemaah, baik jemaah haji maupun jemaah umroh. Yang ketiga syaratnya, setelah dia tahu, lalu kemudian dia juga punya kemampuan untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah itu. Jadi dia tahu
apa yang dikehendaki oleh jamaah. Itu dari masalah yang dihadapi oleh jamaah, lalu kemudian dia tahu jamaah itu maunya apa. Dan yang keempat adalah dia punya ilmu untuk mengetahui masalahnya dan untuk mengatasi masalah itu. Jadi 4 hal ini yang menurut hemat saya setidaknya ada pada setiap pembimbing haji dan umroh ketika dia ingin menjalani perkhidmatannya sebagai pembimbing haji dan pembimbing umroh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentu kita sama tahu prosesi haji umroh itu panjang sekali, khususnya haji itu berhari-hari, berminggu-minggu bahkan begitu. Oleh karenanya kita mengenal ada 3 tahapan dalam penyelenggaraan haji. Tahap pertama adalah berbagai persiapan selama berada di tanah air. Itu satu tahap tersendiri, sejak pendaftaran lalu macam-macam, tentu nanti atau bahkan sudah disampaikan dalam sesi-sesi sebelum ini. Lalu fase atau tahap yang kedua adalah selama berada di tanah suci. Jadi kalau tahap pertama itu berbagai persiapan di tanah air, tahap kedua adalah berbagai hal aktivitas yang dilakukan selama berada di tanah suci. Dan lalu kemudian tahap ketiga adalah setelah kembali lagi ke tanah air, ke daerah masing-masing setelah setiap jamaah menjalani prosesi haji di tanah suci. Jadi 3 tahapan ini. Nah, tema kita kali ini terkait dengan Formula 553 dalam penyelenggaraan haji itu berada pada fase atau tahap yang kedua itu, yaitu ketika seluruh jamaah haji kita itu berada di tanah suci. Dan lebih khas, lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, Formula 553 ini dikhususkan pada saat-saat hari-hari menjelang puncak haji. Kita tahu puncak haji itu adalah wukuf di Arafah, maka menjelang wukuf di Arafah itulah yang menjadi fokus perhatian dari Formula 553 ini. Apa itu Formula 553? Sebenarnya ini adalah sebuah istilah atau ungkapan untuk memudahkan kita mengingat. Karena biasanya kalau dengan angka-angka itu atau dengan kode kita lebih mudah untuk mengingat, untuk menghafalnya. Dan ini lebih diperuntukkan bagi para petugas haji kita yang tentu termasuk di dalamnya adalah para pembimbing haji. Orang yang memang menyediakan dirinya atau bahkan dalam istilah saya kepada beberapa petugas haji beberapa tahun yang lalu, selama 6 tahun saya mendapatkan amanah sebagai Amirul Hajj Jemaah Haji Indonesia sejak 2014 sampai 2019. Petugas haji termasuk pembimbing haji itu adalah orang-orang yang telah bersedia untuk mewakafkan dirinya melayani jemaah haji. Maka dia harus memahami betul menjelang dan saat-saat puncak haji itu. Itulah kenapa kemudian lahir istilah Formula 553. 5 yang pertama itu adalah 5 hal yang harus diperhatikan betul menjelang wukuf di Arafah. Karena kita tahu haji itu ada gelombang pertama, ada gelombang kedua, tapi sebenarnya puncak haji itu sekitar 5-6 hari saja menjelang wukuf dan beberapa hari setelah wukuf di Arafah itu. Nah, ada 5 hal yang harus dicermati betul menjelang wukuf. Pertama adalah harus dicermati kondisi jamaah haji kita ketika catering, yaitu penyediaan makanan bagi para jamaah haji kita itu dihentikan. Tentu Bapak Ibu sekalian yang telah berpengalaman mendampingi jamaah kita berhaji dalam
5-6 tahun terakhir ini memahami betul bahwa jamaah haji kita mendapatkan makanan baik selama berada di Madinah maupun di Mekah. Dan khusus di Mekah ada saat di mana distribusi makanan itu dihentikan. Nah, maka ketika dihentikannya distribusi makanan buat jamaah, setiap kita, khususnya para pembimbing haji, para petugas haji, harus mengetahui apa yang terjadi pada jamaah kita. Kalau dibutuhkan, harus ada bantuan dan lain sebagainya. Jadi, ini satu hal yang perlu dicermati ketika distribusi makanan itu dihentikan. Yang kedua adalah ketika operasionalisasi dari bis sholawat itu pun juga dihentikan. Hari-hari menjelang wukuf itu. Juga kondisi yang ketiga adalah kondisi kesehatan jamaah. Yang keempat adalah perlunya pembimbing haji untuk lebih mengintensifkan informasi penjelasan terkait dengan rangkaian kegiatan prosesi selama jamaah berada di Arafah, berada di Mina, dan berada di Musdalifah. Atau dengan istilah Armusna. Kegiatan-kegiatan Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jamaah perlu mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, tidak hanya hari demi hari, bahkan kalau perlu jam demi jam, apa saja yang akan dilakukan, sehingga kemudian jamaah punya pemahaman yang cukup terkait dengan aktivitas itu. Dan yang kelima adalah terkait dengan intensifikasi atau lebih memberikan penguatan penjelasan manasik hajinya. Jadi kalau yang keempat tadi itu prosesi kegiatannya, yang kelima ini adalah ibadahnya, manasik hajinya. Wukuf itu bagaimana, lontar jumroh itu bagaimana, dan seterusnya gitu. Nah, itu 5 yang pertama dalam formula 553. 5 yang kedua itu adalah 5 hal yang harus dicermati ketika wukuf itu dilaksanakan. Jadi kalau 5 yang pertama tadi itu pra-wukuf, kalau 5 yang kedua ini adalah ketika jamaah berada di Arafah, berada di Musdalifah, dan berada di Mina. Maka yang pertama dari 5 ketika ada di Armusna itu adalah setiap petugas, khususnya pembimbing haji, harus meyakini betul bahwa seluruh jamaahnya masing-masing yang berada dalam tanggung jawabnya itu betul-betul telah meninggalkan Mekah dan sudah berangkat menuju Arafah. Khususnya pada 8 Zulhijjah malam itu. Jadi istilah kami, petugas haji itu harus dilakukan penyisiran. Bahwa tidak lagi boleh ada satu orang pun jamaah yang masih berada di Mekah pada 8 Zulhijjah malam hari. Jadi harus sudah disisir. Mereka harus sudah bertolak ke Arafah. Yang kedua harus dipastikan betul bahwa pada tanggal 9 Zulhijjah pagi itu setiap jamaah harus sudah berada di Arafah. Jadi para petugas kita, khususnya para pembimbing haji kita, harus betul-betul meyakini bahwa jamaahnya pada 9 Zulhijjah itu pagi hari itu memang sudah berada di Arafah. Yang ketiga dari 5 yang kedua itu adalah bahwa setiap jamaah harus diberikan pengetahuan, penjelasan, pemahaman yang cukup bagaimana pergerakan jamaah dari Arafah menuju Musdalifah. Jadi harus dipantau betul, harus dimonitor betul, dan harus didampingi betul pergerakan dari Arafah ke Musdalifah. Karena ini tidak sederhana. Karena jumlah bisnya sangat terbatas, bukan karena jumlahnya yang terbatas, karena memang sengaja dibatasi karena trayek atau rute
dari Arafah menuju Musdalifah itu pendek saja. Sehingga memang pemerintah Saudi Arabia membatasi betul jumlah bis yang beroperasi mengangkut dan menurunkan jamaah dalam rute Arafah Musdalifah itu. Kita tahu tidak kurang dari 2,5 sampai mendekati 3 juta jamaah haji dunia pada saat yang bersamaan itu melakukan hal yang sama, pergerakan dari Arafah ke Musdalifah. Maka jamaah harus diberi pemahaman yang cukup, yang baik. Dia harus mengantri, dia harus menunggu jam berapa dia harus naik bis, jam berapa dia harus tiba di Musdalifah, dan seterusnya dan seterusnya. Ini 3 dari 5 yang kedua. Yang keempat adalah pergerakan dari Musdalifah ke Mina. Itu juga hal yang tersendiri yang harus difahami oleh setiap jamaah. Yang kelima adalah memantau pergerakan jamaah dari Mina ke Haram. Dan lalu kemudian dari Mina ke hotelnya masing-masing setelah mereka menyelesaikan baik yang memilih nafar awal maupun nafar sani setelah mereka menyelesaikan lontar jumroh di Mina itu. Nah, itu 5 yang kedua. Lalu yang 3-nya, karena formulanya adalah 5-5-3, maka 3 yang terakhir ini adalah 3 hal yang harus dikuasai dengan baik oleh setiap pembimbing haji, adalah hal-hal yang terkait dengan pasca wukuf, pasca aktivitas di Arbusna, di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Yang pertama adalah terkait dengan prosesi atau kegiatan pergerakan jamaah haji kita kembali ke tanah air. Karena kita tahu bagi gelombang pertama setelah selesai Mina, maka tinggal menunggu hari saja, khususnya kloter-kloter awal pada gelombang pertama, untuk bersiap diri meninggalkan Mekah menuju tanah air. Itu ada banyak hal yang harus dikuasai, tentang penimbangan bagasi, tentang macam-macam hal yang harus dipersiapkan. Ini satu hal dari 3 yang terakhir dalam formula 553 ini. Yang kedua adalah pastikan betul pergerakan petugas, karena ini terkait dengan petugas kita ke dakernya masing-masing. Gitu. Jadi kita tahu daerah kerja selama berada di tanah suci itu ada daerah kerja Mekah, ada daerah kerja Madinah, ada daerah kerja bandara. Maka lalu kemudian ketika wukuf di Arafah, lalu kemudian dilanjutkan dengan kegiatan di Musdalifah dan di Mina, itu seluruh petugas haji di daker masing-masing, di ketiga daker tadi itu, daker Mekah, Madinah, dan bandara, itu semua terkonsentrasi di Arafah. Nah, lalu kemudian ketika kegiatan di Mina selesai, maka seluruh petugas harus kembali ke dakernya masing-masing. Yang daker Mekah kembali ke daker Mekah, yang bandara juga kembali ke bandara, dan yang Madinah pun juga demikian. Nah, pergerakan itu juga harus betul-betul dipantau, dimonitor, didampingi, dan dicermati dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga dari 3 pada formula 553 itu adalah memantau dengan baik petugas-petugas haji kita yang akan kembali ke Madinah, dan lalu kemudian menyiapkan segala sesuatunya, karena gelombang kedua itu para jamaah haji kita akan segera menuju Madinah. Gitu. Jadi kalau gelombang pertama dari Mekah mereka kembali ke tanah air sesuai dengan kloternya masing-masing, sementara gelombang kedua setelah Mina dari Mekah mereka akan menuju Madinah. Maka Madinah, daker Madinah harus kembali dihidupkan, karena sebelumnya seluruh petugas terkonsentrasi di Arafah, begitu.
Jadi petugas kesehatannya, petugas dakernya, petugas sektornya, dan seterusnya, termasuk tentu para pembimbing-pembimbing haji itu. Jadi itulah sebenarnya inti dari Formula 553, sebuah formula dalam rangka untuk lebih memudahkan untuk diingat pada masing-masing aktivitas intinya, lalu kemudian pada masing-masing aktivitas atau program inti itu, lalu kemudian setiap petugas, setiap pembimbing haji, siapapun mereka yang telah bersedia mewakafkan dirinya untuk melayani jamaah haji, itu betul-betul mencermati tadi itu, sehingga lalu kemudian dengan dia mengetahui, maka dia bisa menjalankan tugas dan kewajibannya semaksimal dan seoptimal mungkin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya pikir ini inti dari Formula 553. Tentu saya lebih senang memanfaatkan waktu yang tidak banyak, yang tidak panjang ini untuk kita berdialog. Yang tadi saudara moderator sampaikan bahwa kita juga perlu dialog untuk lebih mendalami, untuk lebih memperluas wawasan pengetahuan kita di seputar Formula 553 ini, sehingga lalu kemudian kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Demikian saudara moderator, saudara Muammar, saya kembalikan lagi untuk bisa memandu jalannya diskusi kita pada siang hari ini. Demikian sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman Hakim Saifuddin atas pemaparan materi yang telah diberikan mengenai Formula 553. Intinya adalah ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama adalah 5 hal yang pertama, yaitu ketika prawukuf, 5 hal kedua yaitu ketika wukuf, dan 3 hal yang terakhir yaitu mengenai setelah pasca wukuf. Dan kalau saya cari dari beberapa berita yang ada, dan akhirnya di tahun 2019 indeks kepuasan jamaah haji Indonesia, ya Pak, kalau mohon maaf kalau salah, di tahun 2019 itu meningkat sekitar 0,8%, atau yang tertinggi yang dicapai sejak tahun 2010. Mungkin ini andil dari Formula 553 itu ya Pak Lukman. Jadi iya, itu andil dari seluruh petugas kita yang dedikasinya luar biasa. Oke, baik, makasih Pak Lukman. Bagi peserta, kira-kira ada yang mau, ini ada beberapa pertanyaan Pak, udah yang saya terima dari, bentar Pak, ini kelompok 2, Dr. Haji Ahmad Rojali. Lahirnya Formula 553 ini diantaranya terputusnya distribusi makanan ke jamaah. Pada materi kebijakan anggaran haji kemarin, hal itu sudah diatasi dan tidak akan terjadi dengan pemanfaatan nilai manfaat. Maka relevansikah Formula 553 di musim haji yang insya Allah tahun 2021 akan diselenggarakan? Mungkin itu dulu Pak, nanti kita coba bahas, kemudian ada pertanyaan akan kita coba bahas lagi. Masih relevansi nggak Pak di tahun 2021 ini Pak? Iya, jadi relevansi dari sebuah teori, apakah itu formula, apakah itu sebuah tesis atau apapun, tentu sangat tergantung dari perkembangan dinamika masyarakatnya. Jadi yang pasti itu kan perubahan gitu, tidak ada di dunia ini yang statis, semuanya berubah. Jadi relevansi dari Formula 553 ini sangat tergantung dari bagaimana dinamika pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji ini. Nah, terkait dengan distribusi makanan, kenapa itu dihentikan? Bukan karena ketiadaan anggaran, bukan karena ketiadaan makanan yang bisa disajikan, tapi lebih karena ketidakmampuan setiap catering yang ada di Mekah untuk mendistribusikan makanan yang telah dibuatnya itu untuk dihantarkan ke jamaah-jamaah kita. Mengapa? Karena H-5, jadi 5 hari sebelum wukuf,
seluruh jalan-jalan di sekitar Haram, di sekitar Masjidil Haram, itu semuanya sudah ditutup oleh otoritas pemerintah Saudi Arabia bagi umum. Jadi hanya kendaraan-kendaraan yang sangat khusus saja, misalnya ambulans, misalnya ada kendaraan-kendaraan yang memiliki stiker khusus gitu, yang bisa melewati jalan-jalan itu. Tapi untuk umum itu sama sekali ditutup karena kota Mekah khususnya di sekitar Haram itu sudah sangat padat. Nah, maka ini berdampak pada distribusi catering. Jadi sekali lagi bukan karena ketiadaan makanannya, pasokannya, tapi lebih karena ketidakmampuan untuk mendistribusikan, untuk menyampaikan makanan itu dari catering, dapur catering, perusahaan-perusahaan catering ke hotel-hotel yang didiami oleh jamaah kita. Ingat, setidaknya tidak kurang dari 250 hotel yang didiami oleh tidak kurang dari 231.000 jamaah haji Indonesia yang tinggal di sekitar Haram, di Mekah itu. Maka karena ketidakbisaan distribusi itu, maka ya tidak ada pilihan lain, ya dihentikan. Gitu. Nah, apakah ini masih relevan? Apakah maksudnya relevan ini? Apakah tahun-tahun yang akan datang ini masih seperti itu? Ya sangat tergantung dari kebijakan pemerintah Saudi Arabia. Dulu memang ada ide bagaimana agar makanan itu sudah dibawa dari tanah air, makanan yang siap saji gitu, seperti makanan-makanan yang dikonsumsi oleh pasukan-pasukan tentara kita ketika mereka ada di hutan misalnya. Itu kan makanan bisa berbulan-bulan tahan. Tapi persoalannya lalu kemudian memerlukan pemanas atau alat pembuka atau alat lain yang juga itu tidak sederhana. Jadi walhasil relevansinya, karena tadi pertanyaannya apakah relevan atau tidak, itu sangat berpulang kepada bagaimana dinamika penyelenggaraan haji ke depan itu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Lukman. Mungkin pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga ada persamaan ya Pak. Yang pertama mengenai pertanyaan yang kedua, untuk formulasi 553 pada formula yang prawukuf, bagaimana cara mengkomunikasikan dan memastikan jamaah kita yang sakit dan dibawa ke rumah sakit apabila yang tertinggal di Madinah? Dan solusi apa yang bisa ditempuh untuk memastikan jamaah kita betul-betul berada di Arafah? Dan yang pertanyaan yang ketiga ini untuk formulasi yang kelima yang kedua, Pak Lukman, yaitu pergerakan jamaah haji dari Al-Musna ke Haram, apa tantangan berat yang selalu perlu disempurnakan, yaitu ada jamaah yang tertinggal di Mina. Bagaimana menurut pandangan dari Pak Lukman? Jadi yang formulasi yang prawak wukuf dan yang kedua, yang ketiga, formulasi yang kelima kedua, Pak. Iya. Yang pertama terkait dengan bila ada jamaah kita yang sakit dirawat, apakah di balai kesehatan kita di Madinah atau di rumah sakit menjelang wukuf. Jadi prinsipnya begini, prinsipnya setiap jamaah kita dalam kondisi seperti apapun, katakanlah kondisi sakit pun, kalau dimungkinkan dibawa ke Arafah, akan dibawa ke Arafah. Maka itulah kenapa kita mengenal safari wukuf. Safari wukuf itu adalah istilah di mana jamaah-jamaah kita yang sakit itu selama masih memungkinkan, dia akan kita bawa ke Arafah, walaupun hanya beberapa menit saja wukuf di Arafah. Karena memang puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Itulah lalu kemudian mengapa kita mendesain beberapa bis itu didesain interiornya, dalamnya itu sedemikian rupa seperti kamar perawat begitu. Jadi kursi-kursinya dikurangi, lalu kemudian dipasang instalasi medis begitu. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau karena alasan kesehatan tidak memungkinkan pasien itu dibawa ke Arafah, maka dia akan dibadalkan.
artinya hajinya diganti oleh pengganti yang lain itu. Jadi dalam fikih itu dimungkinkan seperti itu. Nah, sementara mereka yang masih dirawat, apakah di balai kesehatan kita atau di rumah sakit, itu ada petugas kita yang terus memonitor keberadaan mereka yang ada di rumah sakit itu. Gitu. Jadi itu tanggapan saya atas pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah pergerakan jamaah dari Mina ke Haram atau dari Mina ke hotelnya masing-masing. Ya, inilah yang harus dipantau oleh khusus petugas-petugas kita, tentu termasuk di dalamnya para pembimbing haji kita. Jadi karena itu tidak mudah. Jadi poin yang ingin saya tekankan di sini adalah informasi itu begitu pentingnya bagi setiap jamaah, karena kalau dia tahu, dia lalu kemudian bisa mengantisipasi kegiatan, dia bisa merencanakan kegiatan yang akan dia lakukan. Contohnya begini, transportasi itu pasti akan dibatasi, bukan karena ketiadaan bisnya sih banyak, pemerintah Saudi Arabia memiliki bis yang berlimpah, tapi karena jalan raya yang tersedia itu sangat terbatas. Jadi tadi itu Arafah, Musdalifah itu hanya beberapa kilometer saja. Musdalifah, Mina juga hanya beberapa kilometer saja. Mina Haram itu juga tidak terlalu jauh. Jadi karena jalan rayanya terbatas, maka jumlah bis yang diizinkan untuk beroperasi selama 24 jam itu pun juga harus dibatasi. Sebab kalau tidak, ya seluruh jalan itu hanya dipenuhi oleh bis saja dan lalu kemudian tidak ada stuck gitu kan, bisa tidak ada pergerakan. Nah, karena jumlah moda transportasinya terbatas, maka tidak ada pilihan lain, jamaah itu harus antri. Nah, menunggu itu akan sangat menyiksa kalau kita tidak tahu kapan saya harus naik bis atau saya harus berangkat. Sesuatu yang berbeda sama sekali ketika saya atau kita tahu, kelompok saya atau regu saya, kelompok saya atau kloter saya itu baru nanti jam sekian baru akan naik bis untuk diantar ke sini. Atau informasi. Jadi poinnya adalah setiap petugas, setiap pembimbing haji harus rajin memberikan informasi yang benar kepada setiap jamaah haji kita, supaya setiap jamaah haji kita itu punya pemahaman yang cukup apa yang akan dia alami ke depan, jam-jam berikutnya, hari-hari berikutnya. Sehingga dengan informasi itu lalu kemudian secara mental dia lalu kemudian siap untuk menjalani prosesi itu. Karena begini, orang kesal, orang marah, orang kecewa itu lebih pada wujud ekspresi dari ketidaksiapan mentalnya dalam menghadapi situasi yang dia alami gitu. Saya marah, jengkel, kecewa ketika menunggu, itu karena dia tidak tahu kenapa dia harus menunggu dan berapa lama dia harus menunggu. Tapi kalau saya tahu bahwa saya harus menunggu sekian menit, sekian jam, dan kenapa saya harus menunggu sekian jam karena begini-begini, maka secara mental saya sudah siap. Lalu kemudian tidak ada alasan bagi saya untuk kecewa, untuk sedih, apalagi marah-marah, dan seterusnya gitu. Dan yang begini-begini ini banyak sekali, karena haji itu adalah rangkaian prosesi yang begitu panjang rangkaiannya. Tidak hanya hitungan hari, tidak hanya hitungan minggu, bahkan lebih dari sebulan, 40 sampai dengan 42 hari prosesi haji itu. Jadi memang kesiapan mental itu betul-betul menjadi syarat mutlak bagi setiap jamaah haji kita, dan disinilah lalu kemudian tantangannya bagi setiap pembimbing haji. Bagaimana menyiapkan mental para jamaah haji kita dengan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Nah, itulah tanggapan saya atas pertanyaan bagaimana mengantisipasi pergerakan jamaah dari Mina ke Haram misalnya,
untuk melakukan tawaf setelah menyelesaikan kegiatan wukuf dan lontar jumroh di Mina, atau lalu kemudian ketika dia harus meninggalkan Mina untuk kembali ke hotelnya masing-masing di Mekah. Informasi-informasi yang detail terkait itu menjadi niscaya, menjadi sesuatu yang tidak harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Lukman. Ada beberapa pertanyaan yang kalau saya perhatikan ini udah terjawab oleh Pak Lukman Hakim, karena contohnya misalnya dari Pak Saiful Arfan mau bertanya mengenai kenapa pada saat 553 itu justru jamaah tidak dapat makan dan catering, transportasi juga terhenti. Tadi itu udah ada jawaban juga dari Pak Lukman, jadi mungkin kita akan skip dulu. Ada beberapa pertanyaan yang cukup baik Pak, contohnya seperti ini, yang apa sih strategi yang dilakukan oleh Kemenak ketika di masa puncaknya itu Pak, ketika di tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah, apakah ini Formula 553 itu bagian dari strategi Kemenak Pak? Iya, jadi yang pertama saya ingin kembali menegaskan lagi, jadi penghentian pemberian makan itu lebih karena masalah distribusi, karena jalan-jalan raya di sekitar Mekah itu banyak yang ditutup. Itu pun juga yang menyebabkan operasionalisasi dari bis sholawat itu pun juga harus dihentikan, tidak ada pilihan lain. Bis yang beroperasi 24 jam yang gratis cuma-cuma bagi jamaah yang mengantar dari hotelnya masing-masing menuju Masjidil Haram, demikian pula sebaliknya, itu pun juga H-5 harus dihentikan. Nah, jadi alasannya itu seperti itu. Nah, yang kedua kaitannya dengan apakah strategi Formula 553 ini dalam rangka untuk apa tadi pertanyaannya, untuk meningkatkan kualitas haji ini ya. Terutama begitu, terutama bagaimana strategi Kemenak dalam menangani operasional jamaah haji, terutama transportasi ketika masa puncak itu Pak, dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Iya, ya itu strateginya adalah dengan mencoba menawarkan Formula 553. Jadi Formula 553 ini adalah cara agar seluruh petugas haji kita, tentu ketika saya bicara petugas di dalamnya para pembimbing haji, itu betul-betul memahami poin-poin penting apa saja dalam Formula 5, prawukuf, 5 pada saat wukuf, dan 3 pada saat pasca wukuf. Nah, kalau petugas haji sudah menguasai ini dengan baik, tentu bentuk pelayanan dia kepada jamaah haji kita menjadi ada jaminan baik, gitu, ada potensi baik. Jadi itu salah strateginya. Nah, mengapa Formula 553 itu hanya konsentrasi pada menjelang wukuf, saat wukuf, dan pasca wukuf? Ya karena memang puncak haji itu adalah wukuf di Arafah. Itu karena itu Al-Hajju Arafah, itu puncaknya itu ya hanya di Arafah, maka fokusnya di situ. Nah, bagian lain yang saya pikir ini tanggapan jawaban saya dari pertanyaan itu, Saudara Muhammad. Mudah-mudahan ini menjawab. Ya, baik. Mudah-mudahan dari peserta ini jawaban yang diberikan oleh Pak Lukman cukup memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peserta. Mungkin ada beberapa lagi Pak, masih kemungkinan juga kan waktunya juga masih cukup untuk membahas beberapa pertanyaan yang ada Pak. Ini Pak, mengenai tadi Bapak bilang bahwa sebenarnya masih relevan nggak sih 2021 atau dengan 2000 ke depan mengenai Formula 553, dan salah satu relevansinya adalah itu juga tergantung dari kebijakan yang ada di Kementerian Haji yang ada di Arab Saudi. Nah, pertanyaan ini muncul, bagaimana sih Pak untuk mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap perubahan kebijakan yang ada di Kementerian Haji di Saudi tersebut Pak?
Ya, jadi begini, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi para pembimbing haji yang saya muliakan harus sadar betul bahwa secara hakikatnya penyelenggaraan haji itu adalah penyelenggaraan gawe besar. Saya menggunakan istilah gawe besar, ibarat kita punya gawe, ini gawe besar yang diadakan di rumah orang. Maksud saya di Saudi, di negara orang. Kita punya gawe besar di rumah kita sendiri saja, itu nggak sederhana. Apalagi ini gawe besar di rumah orang. Poin yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa kita tidak leluasa untuk mengatur segala sesuatunya karena kita dibatasi dengan aturan-aturan yang dimiliki oleh pemerintah Saudi. Itu karena ini kan haji itu kan di negara Saudi. Kita terikat dengan peraturan-peraturan, kita tunduk dengan peraturan-peraturan yang ada di negara Saudi Arabia. Jadi kita tidak leluasa, kita tidak sebebas-bebasnya untuk mengelola jamaah haji kita. Nah, karenanya harus disadari betul bahwa setiap kita, pembimbing haji harus well informed. Jadi harus menguasai informasi, perkembangan informasi yang senantiasa berubah. Kita tahu Saudi kan punya karakter tersendiri, itu sebuah negara yang seringkali regulasinya, peraturan-peraturannya itu tidak semuanya tertulis, itu. Tapi peraturan-peraturan yang boleh jadi sering secara lisan saja dan sering berubah-ubah, itu kan. Para pembimbing haji yang sudah pengalaman berhaji pasti sangat menyadari pengalaman ini. Jadi poin saya adalah sebagai pembimbing haji kita harus senantiasa update. Nah, ini bahasa anak sekarang nih. Harus update tentang informasi yang terus berubah dalam haji itu. Apalagi sekarang masa pandemi. Tahun ini kita masih belum tahu seperti apa haji. Tapi kan kita kira-kira kita bisa memperkirakan karena kemungkinannya hanya 3 saja, tidak akan lebih dari 3. Bagaimana pelaksanaan haji yang akan datang? Maksud saya tahun ini. Pertama, kemungkinan yang pertama bisa persis seperti 2019 yang lalu, seperti suasana normal ketika mudah-mudahan dengan ditemukannya vaksin itu lalu kemudian ini bisa segera reda pandemi ini, lalu kemudian haji bisa berlangsung seperti atau secara normal. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, tetap ada haji tapi dalam kondisi yang tidak normal, dalam kondisi pandemi seperti umroh beberapa waktu yang lalu sangat-sangat dibatasi. Bisa saja haji nanti akan seperti itu. Kota negara-negara akan dikurangi, mungkin separuhnya atau mungkin bisa jadi hanya 10% saja dari kota nasional atau bahkan lebih kecil dari itu, 5% dan seterusnya. Jadi betul-betul dibatasi seketat mungkin. Atau kemungkinan yang ketiga, ya seperti tahun lalu, sama sekali ditiadakan. Demi kemaslahatan, keselamatan jiwa manusia, maka haji di penyelenggaraan haji maksud saya itu ditiadakan bagi orang luar gitu. Nah, yaitu kemungkinan-kemungkinannya, maka tantangan bagi setiap pembimbing haji, dia harus selalu updating tentang informasi haji itu kira-kira seperti apa, sehingga lalu kemudian kita bisa faham dengan baik terkait dengan informasi itu yang ujungnya adalah bentuk pelayanan kita kepada jamaah haji pun juga menjadi baik. Gitu. Demikian. Oke, terima kasih Pak Lukman untuk jawabannya. Ada beberapa pertanyaan Pak, namun saya bisa bikin sebuah resume
sebenarnya ada nggak sih Pak hambatan-hambatan yang selama Bapak mengimplementasikan 551 ini? Terutama ketika masa wukuf itu Pak, kalau pertanyaan yang saya coba untuk resume ini Pak. Contohnya misalnya ada bagaimana memastikan pergerakan jamaah itu sesuai dengan yang diharapkan dan segala macam itu. Ada hambatannya nggak Pak selama Bapak mencoba untuk mengimplementasikan 553 ini Pak? Iya. Wah, kalau ditanya adakah hambatannya, banyak banget gitu. Hambatannya ya kita tahu ya, haji mengurus 231.000 orang dengan kondisi yang berbeda-beda, tidak hanya kondisi kesehatannya tapi juga pengetahuannya, pemahamannya, pengalamannya dan seterusnya. Tapi kita tetap optimis dengan kondisi seperti itu karena tadi itu. Jadi sebelum saya sampaikan kiatnya mengatasi berbagai macam kendala, saya ingin menyampaikan bahwa kendala itu sangat beragam, gitu, sangat beragam. Ya karena mengurusi, apalagi misalnya haji itu kan yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk para pembimbing haji. Pembimbing ini kan datang dari sejumlah KBIH ya, kelompok bimbingan ibadah haji atau PIHK lah mungkin. Tugas kita itu kan melayani, bentuk pelayanan. Jadi itu sangat erat dengan kepuasan. Kepuasan jamaah itu sesuatu yang tidak ada batasnya. Karena namanya manusia. Manusia itu kan umumnya tidak pernah. Ya ada sih yang sudah sampai makom tertentu, dia sudah qanaah begitu ya, sudah merasa lebih dari cukup. Tapi kalau bicara secara umum, masyarakat awam itu seringkali tidak memiliki batas terkait dengan kepuasan. Nah, bentuk pelayanan itu kan sebuah proses untuk senantiasa memenuhi kepuasan ini, itu. Oleh karenanya selalu saja ada kendala di situ, ada gap antara keinginan kepuasan yang didamba dengan kenyataan bentuk pelayanan yang diberikan. Maka kita sebagai pelayan harus senantiasa mengejar tingkat kepuasan jamaah itu. Di lapangan banyak sekali jamaah yang merasa tidak puaslah dengan catering, tidak puaslah dengan transportasi, dengan tenda yang ada di Arafah, apalagi di Mina, dengan berdesak-desakan, dan seterusnya. Nah, kendala itu adalah sesuatu, ada kendala yang bisa kita atasi sehingga tahun berikutnya menjadi lebih baik, tapi juga tidak sedikit kendala yang karena di luar kewenangan kita, tetap saja tidak bisa kita perbaiki selama pemerintah Saudi Arabia tidak melakukan perbaikan. Contohnya apa? Contohnya tenda di Mina misalnya. Dari tahun ke tahun, ini masalah klasik kita. Setiap jamaah selalu mengeluh kenapa tenda di Mina itu sangat berdesak-desakan. Kenapa tidak leluasa? Itu yang tidak bisa kita atasi karena kalau boleh pemerintah Indonesia membuat tenda sendiri, kita akan bangun tenda sendiri. Tapi kan nggak mungkin. Itulah kenapa sejak tahun 2015, saya secara resmi bersurat, dan sejak itu setiap tahun saya bersurat kepada Menteri Haji Saudi Arabia, Gubernur Mekah, Gubernur Madinah, untuk segera membangun fasilitas Mina, khususnya tenda-tenda itu ditingkatkan keberadaannya sehingga daya tampungnya bisa semakin banyak sehingga jamaah haji kita tidak berdesak-desakan misalnya di sana. Kalau di Arafah, alhamdulillah itu sudah kita lakukan karena itu menjadi kewenangan kita untuk memperbaiki kondisi tenda di Arafah. Yang tadinya tendanya buruk lalu kita perbaiki, yang tadinya tidak ada AC-nya kita beri AC, dan seterusnya. Tapi di Mina itu tidak bisa. Ini salah satu contoh kendala di mana kita tidak bisa memecahkan masalah itu, tidak bisa memberikan jalan keluarnya, apa boleh buat, karena itu sudah di luar kewenangan, di luar kemampuan pemerintah Indonesia untuk
mengatasi persoalan-persoalan itu karena terkendala. Lagi-lagi tadi itu kita harus ingat, ini gawe di rumah orang, di negara orang, maka kita pun juga harus tunduk dengan kondisi, peraturan, ketentuan yang ada pada negara Saudi Arabia itu. Begitu. Baik, terima kasih Pak Lukman Hakim. Ada beberapa pertanyaan lagi Pak, mohon bantuannya untuk bisa memberikan pandangannya. Ini mengenai, tadi Bapak bilang bahwa kita mencoba untuk memberikan kepuasan kepada jamaah haji. Dan kebetulan kalau di Indonesia itu kita juga punya yang tadi yang sempat saya bahas juga, ada indeks kepuasan jamaah haji yang dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Nah ini ada pertanyaan dari peserta, ada nggak sih Pak sebenarnya indeks keberhasilan suatu negara yang mengirimkan jamaah hajinya Pak? Indeks mungkin kepuasan per negara atau indeks keberhasilan per negara dalam penyelenggaraan hajinya itu ada nggak Pak referensi seperti itu Pak? Ini pertanyaan bagus nih. Sependek pengetahuan saya belum pernah mendengar ada negara lain melakukan survei indeks kepuasan jamaah haji negaranya masing-masing. Saya belum pernah dengar itu. Mungkin keterbatasan saya. Jadi ini sebenarnya nggak nyaman nih bicara tentang diri sendiri, tapi ini tahadus binikmah lah ya. Ini bukan ria, bukan sombong atau jumawa membanggakan diri sendiri, tapi ini tahadus binikmah. Kita mensyukuri bahwa ya alhamdulillah Indonesia dinilai oleh banyak negara di dunia sebagai negara yang cukup baik menyelenggarakan haji. Bahkan oleh negara-negara yang lain, kita menjadi kiblat, kita menjadi rujukan bagaimana haji itu dikelola oleh negara. Bagaimana negara ikut terlibat dalam penyelenggaraan haji. Banyak sekali studi yang dilakukan oleh negara-negara lain ke kita untuk mempelajari hal ikhwal, termasuk dalam hal ini kita menjadi satu-satunya negara yang melakukan indeks kepuasan jamaah haji kita. Dan kita tahu yang melakukan itu bukan Kementerian Agama. Sengaja kami di Kementerian Agama menggunakan lembaga yang memiliki reputasi baik, lembaga negara, yaitu BPS, Badan Pusat Statistik, yang kerjanya memang setiap hari melakukan survei, melakukan penelitian terhadap banyak hal, gitu. Dan dalam hal ini kita merasa perlu sebagai pelayan, sekali lagi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita, maka kita perlu mendapatkan masukan objektif bagaimana sih sebenarnya kepuasan jamaah haji kita dari pelayanan yang kita berikan. Untuk apa? Agar tahun berikutnya kita bisa meningkatkan hal-hal yang dirasa perlu ditingkatkan dan mempertahankan apa yang selama ini sudah dirasakan baik atau sudah dianggap sebagai suatu kepuasan oleh jamaah haji kita. Kita perlu masukan seperti itu, masukan yang objektif berdasarkan fakta lapangan melalui proses metodologi yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Itulah lalu kemudian muncul indeks kepuasan jamaah haji yang dilakukan setiap tahun oleh BPS gitu. Begitu penjelasannya. Ada target nggak Pak tiap tahunnya dari Kementerian Agama agar indeksnya itu naik atau gimana Pak? Kalau dari Bapak sendiri ketika Bapak menjabat sebagai Menteri Agama ketika itu? Iya, tentu kita sangat berharap untuk senantiasa naik angka indeks itu. Karena setiap pelayan itu kan satu-satunya, menurut hemat saya, ini lagi-lagi menurut pandangan saya, kepuasan tertinggi dari seorang pelayan itu ketika
yang dilayani itu merasa puas. Kan gitu. Kalau kita ingin berkhidmat, kalau kita ingin mengabdi, itulah kenapa di awal paparan saya tadi itu, setiap petugas, tentu termasuk pembimbing haji, pertama kali yang harus ditanamkan pada diri kita adalah nawaitu, niat. Kita sebagai pembimbing haji itu mau apa? Yang mau kita cari apa? Yang mau kita kejar apa? Gitu. Nah, oleh karenanya ini yang harus ditanamkan betul, bahwa kita itu sebenarnya sedang ingin melayani jamaah haji. Jadi bentuk pelayanan. Nah, maka setiap pelayan pastilah yang didamba, yang ingin, yang menjadi harapan itu adalah ketika yang dilayani itu merasa puas. Oleh karenanya tingkat kepuasan kalau meningkat itu kita merasa senang, merasa termotivasi, merasa tersemangati untuk lalu kemudian lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, namun yang perlu dicermati, kita sama sekali tidak pernah tahu-menahu apa yang dilakukan oleh BPS. Bahkan kita tidak pernah menanyakan, Pak BPS misalnya atau Ibu BPS, Anda mau menyurvei apa aja sih, aspek apa